Om Swastiastu, saya IKD Agus Putra Astawa. Saya guru pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 1 Negara. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan NIM 2541181149 asal LPTK UHN I Gusti Bagus Sugriwa. Dengan materi Sejarah Perkembangan Agama Hindu di Asia pada kelas 8. Om Santi 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 Om. Pada Paman Jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Yang mendapatkan giliran berdoa untuk hari ini, silahkan dipimpin doanya. Saraswati. Om Saraswati. Anak-anak silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir ini siapa? Evan, kenapa dia? Sakit. Jadi di pagi ini kita akan memulai pembelajaran. Jadi sebelum mulai pembelajaran, kita akan adakan penilaian awal dulu ya. Jadi akan ada kuisis yang akan Bapak kirimkan lewat grup. Ya, jadi silakan kalian nanti jawab soal kuisisnya menggunakan alat komunikasi yang sudah kalian bawa. Sudah dibawa alat komunikasinya? Sudah ada paketnya? Sudah. Silakan dibuka HP-nya, buka kuisis ya. Silakan kalian join menggunakan kode yang tertera di papan. Kita mulai dari sekarang. Bapak akhiri kuisis hari ini. Kita akan lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Nah, yang pertama ada Gusti, yang kedua ada Galuh, yang ketiga ada Obi. Tepuk tangan buat ketiganya. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada di kuisis, jadi kali ini kita akan mempelajari materi apa, anak-anak? Jadi soalnya tadi tentang apa? Sejarah perkembangan agama Hindu ya. Siapa dari kalian sudah pernah mempelajari sejarah perkembangan agama Hindu? Mungkin di SD, mungkin di kelas 7 sudah pernah? Coba. Sudah pernah apa belum? Rasanya sudah pernah ya, karena di kelas 7 kalian sudah mempelajari namanya peninggalan sejarah agama Hindu di mana? Di Indonesia. Ada yang masih ingat? Salah satu contoh peninggalan agama Hindu yang ada di Indonesia. Coba angkat tangannya. Yang masih ingat, ayo. Aji? Yupa. Yupa ada di mana, Aji? Kalimantan Timur. Tepuk tangan buat Aji. Ya, mungkin ada lagi dari anak-anak yang sudah mungkin mengenal nama rajanya salah satu kerajaan Hindu yang ada di Indonesia mungkin. Ayo, boleh sebutkan salah satu saja. Nobita? Raja Kenaro. Kenaro di mana? Dari Singasari. Tepuk tangan buat Nobita, luar biasa. Ya, jadi setelah Bapak perhatikan, jadi sebagian besar kalian sudah memahami bagaimana perkembangan agama Hindu yang ada di Indonesia. Namun sekarang kita masuk ke materi yang lebih luas lagi, yaitu perkembangan agama Hindu yang ada di Asia. Ya. Nah, sebelum itu, jadi kenapa sih kita harus mempelajari sejarah agama Hindu?
Jadi adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah, silakan anak bisa lihat di papan ya. Ya, ini. Kenapa sih kita harus mempelajari sejarah agama Hindu? Yang pertama adalah, silakan dibaca Obi. Nomor 1. Nomor 1, memahami sejarah singkat perkembangan Hindu di Asia Selatan dengan baik dan benar. Ya, yang pertama adalah tujuannya kita belajar sejarah agama Hindu adalah memahami sejarah singkat perkembangan agama Hindu yang ada di Asia Selatan. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran, kenapa kita harus mempelajari sejarah agama Hindu ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Silakan diamati anak-anak. Gambar apa ini, Nana? Gambar apa? Yang kamu lihat candi apa yang di depannya? Ayo, yang lihat di depannya siapa? Siapa yang lihat di depan? Biasanya cowok-cowok ini lihat yang di depannya ya. Nah, kita fokus ke bagian backgroundnya. Candi apa itu, Nana? Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan peninggalan agama Hindu yang terbesar yang ada di Indonesia. Pintar ya. Yuk, tepuk tangan buat temannya. Ya. Jadi ini adalah gambar relief yang ada pada Candi Borobudur. Luar biasa. Anak-anak pintar semua ya. Anak-anak hebat ini. Ini juga termasuk ke dalam relief. Silakan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Kasih tepuk salut. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ya, sebelum masuk ke materinya ada beberapa pertanyaan yang Bapak ingin tahu dari kalian. Ya, jadi kita mempelajari sejarah. Sejarah itu adalah suatu kejadian yang di masa lalu. Ini disebut dengan sejarah yang harus kita pelajari ya. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita harus mempelajari sejarah perkembangan agama Hindu? Nah, kenapa sih kita harus mempelajari sejarah? Apakah sejarah itu penting? Nah, silakan yang bisa menjawab. Novita? Menurut saya, mempelajari sejarah perkembangan agama Hindu itu sangat penting karena kita dapat memahami warisan budaya dan spiritual di Indonesia, dan juga kita pun dapat mengetahui bagaimana sih perkembangan agama Hindu di kawasan Asia. Luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Novita ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika umat Hindu melupakan sejarahnya? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangannya, ayo. Oh ya, silahkan. Jadi menurut saya, apa yang terjadi jika umat Hindu melupakan sejarah agamanya, yaitu pertama, pudarnya pemahaman makna ritual. Yang kedua, hilangnya identitas budaya. Dan yang terakhir, terputusnya warisan pengetahuan nilai-nilai luhur tentang agama Hindu. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Davina. Luar biasa sekali ya. Kalian sudah memiliki pemahaman yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan buat Davina, luar biasa sekali. Ya. Ternyata kelas 8 ini luar biasa. Kelas 8B ini luar biasa sekali ya. Semangat sekali untuk mengikuti pelajaran. Biasanya kalau sejarah itu biasanya pelajaran yang membosankan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh temannya bahwa agama Hindu itu berasal dari mana? Dari India. Itu berasal dari lembah Sungai Sindu. Luar biasa ya. Silakan dari pengamatan yang tadi Bapak sudah berikan dari gambar-gambar itu, silakan buat beberapa pertanyaan ya di buku tugas kalian. Nah, berapa pertanyaan terkait dengan kolase yang tadi, terkait dengan materi yang akan kita pelajari ya. Silakan buat minimal ada 3 pertanyaan. Ayo ditulis ya. Nah, sambil anak-anak membuat beberapa pertanyaan, jadi Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana nanti prosedur kita dalam proses pembelajaran ini, bagaimana asesmennya ya. Jadi pertama sudah Bapak lakukan asesmen awal ya. Jadi anak-anak minta perhatiannya sebentar. Pertama ada asesmen awal sudah Bapak lakukan tadi, kemudian nanti ada asesmen formatif Bapak lakukan
jadi proses kalian dalam proses pembelajaran itu Bapak akan nilai nanti ya. Jadi keaktifan kalian, bagaimana kalian memberikan tanggapan, merespon, itu akan dijadikan penilaian. Kemudian terakhir ada sumatif. Sumatifnya nanti berupa proyek yang ada pada bagian akhir dari pembelajaran ini. Bisa dipahami anak-anak? Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan anak, ya. Cukup 3 buah pertanyaan saja ya. Tidak usah banyak-banyak. Pertanyaan itu nanti kita akan bedah setelah kalian menyimak video yang Bapak akan tayangkan. Bapak rasa sudah ya? Silakan anak simak video yang ada di depan, nggih. Sambil anak-anak menonton videonya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi anak buat silakan dicari jawabannya di video ya. Untuk peregangan otot kita lakukan suatu permainan ya. Mau bermain hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, kita tes dulu. Tepuk semangat. Luar biasa ya. Nah, aturan permainan kali ini akan bagi menjadi 2 kelompok saja ya, karena keterbatasan tempat ya. Jadi kita permainannya bermain botol flip ya. Jadi yang bisa membuat botol ini berdiri ya. Yang bisa membuat botol ini berdiri boleh menjawab 1 buah pertanyaan yang ada di papan tulis. Jadi siapkan alat tulisnya berupa pulpen untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sudah jelas? Oke, silakan berdiri dulu. Bapak kasih waktu 15 menit. Ya, sudah? Jadi kalau kamu nyerah, mundur ke belakang, kasih temannya maju. Kau jawab dulu. Ya, udah. Mundur lagi, udah. Sudah siap? Coba dulu, silakan. Silakan yang pertama coba dulu. Bisa enggak? Oke. Oke, bagus. Sudah? Bisa dimulai? Are you ready? Ready. Oke. Kita mulai dari sekarang. Dah? Dah. Tepuk tangan buat kita semua dulu ya. Ya. Bagaimana? Seru enggak? Kok udah kedengeran? Seru apa enggak? Kita periksa dulu kelompok mana yang akan menjadi pemenangnya ya. Siapa penulis kekawin Bratayuda? Dan Empu? Nah, ya ini jawabannya benar. Sebutkan 4 bagian kitab suci Weda. Jawabannya adalah yang bisa Rigveda, Samaveda, Yajurveda. Benar jawabannya. Apa nama candi Hindu terbesar? Tadi sudah? Candi? Benar jawabannya ya. Angkat tangannya. Apa isinya? Di Ramayana, setahu saya Pak ya, itu tentang penculikan Dewi Sita oleh Rahwana dan peperangan antara Rama dan lawan Rahwana. Ya, Ramayana. Rama adalah Sri Rama, Yana adalah perjalanan hidup dari Sri Rama. Itu isi kitab dari Ramayana ya.
Berarti kelompok B poinnya adalah apa? Dia berhasil menjawab seluruh soal. Tepuk tangan buat kelompok B ya. Nah, sekarang Bapak akan bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kita akan ada proyek sedikit ya terkait dengan materi yang tadi Bapak sudah paparkan dari awal ya. Silakan kalian cari tempat duduk yang berdekatan dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang perhatikan Bapak ya. Jadi tugasnya adalah jadi setiap kelompok akan Bapak bagi ya tugasnya masing-masing. Sudah dengerin dulu. Jadi pada zaman perkembangan agama Hindu di India itu dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada zaman Weda, kedua zaman Brahmana, kemudian ada zaman Upanishad, yang keempat ada zaman kerajaan Hindu ya. Nah, sekarang kalian cari informasi baik dari sosial media, baik dari internet ya, baik dari YouTube, dari mana boleh, dari buku pelajaran boleh, terkait dengan materi tersebut. Sudah? Sekarang LKPD-nya Bapak akan kirim ke HP kalian masing-masing. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang kalian rangkum dan sajikan dalam bentuk boleh dipilih sesuai dengan minat kalian. Boleh infografis, boleh presentasi, boleh scrapbook digital, boleh. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, sekarang giliran kita untuk melakukan presentasi ya. Silakan yang ditunjuk salah satu kelompoknya untuk presentasi ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok saya, yang berjudul Sejarah Hindu Zaman Weda. Kasih tepuk tangan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain terkait dengan materinya? Ya, silakan. Pada bagian nomor 2 yang di kelas, bisa dijelaskan tentang apa yang dimaksud berbasis klan? Apa itu klan? Ayo. Bisa dibantu sama anggota kelompok. Coba yang lain mungkin ada yang bisa membantu, silakan. Silakan Dewo. Secara umum, klan itu adalah suatu grup berisi anggota-anggotanya. Ada terdiri dari ketua, oleh wakil ketua. Terima kasih Dewo, terima kasih tepuk tangan buat Dewo. Ya. Anak-anak ya, jadi Bapak luruskan sekali lagi, klan itu adalah sejenis kelompok masyarakat, kalau lebih dikenal dengan kata sekte ya. Jadi Puja Dewa Wisnu. Jadi ada beberapa sekte yang terpisah dalam masyarakat yang berkembang di India pada masa itu ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Om Swastiastu. Kami perwakilan dari Om Santi Om. Silakan kasih tepuk tangan apresiasi buat temannya. Nah, mungkin dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi anak-anak. Jadi ketika zaman Brahmana yang dominan itu adalah kegiatan upacara yajnya ya. Kalau sudah, jadi setelah kita lihat beberapa temannya yang sudah presentasi luar biasa sekali ya. Jadi hasil karya kalian sudah ditampilkan di depan berupa infografis yang sangat menarik dengan desainnya sangat menarik. Jadi Bapak lihat, Bapak perhatikan, kalian sudah sangat kreatif sekali ya untuk menggunakan teknologi sehingga didesain hasil karya kalian sudah begitu bagus. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak sampaikan terkait untuk merefleksi kegiatan apa yang kita lakukan selama 80 menit ini ya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu sejarah perkembangan agama Hindu yang ada di Asia. Kegiatan apa yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini? Coba. Mungkin ada yang bisa menceritakan apa sih yang kalian lakukan tadi selama beberapa menit kita ke belakang. Ayo, Dewo. Ya, silakan berdiri Dewo. Jadi, pertanyaannya.
kegiatan apa yang sudah kamu lakukan tadi selama beberapa menit? Ayo, bisa ingat nggak? Mungkin kamu lupa ingatan. Ayo. Yang menjadi pada saya Oke. adalah mempelajari perkembangan agama Hindu di Asia. Habis itu kedua yang harus saya ingat adalah kegiatan SPG-nya sangat seru. Ya. Saya melatih fokus juga. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan pembelajaran kali ini? Coba Novita, apa yang kamu rasakan perasaannya? Saya Coba berdiri Novita, biar kelihatan. Ayo, berdiri. menurut saya yang saya rasakan itu sangat senang. Apalagi dari awal itu kan pembelajarannya sangat seru. Diawali dengan kuis, terus habis itu ada ice breaking, habis itu buat infografis dan itu seru banget. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Novita. Ya. Sangat bermanfaat untuk kita kedepannya. Karena biasanya kan kalau kita belajar pasti kita merasa bosan. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, banyak activity, quiz, itu bakal buat kita makin semangat belajar. Nah, tadi juga saat quiz itu kan ada kita pilih itu yang skornya lebih tinggi. Nah, karena dari itu kita pasti merasa kayak kita pilih yang tinggi, kita diambil, dan pasti kita bakal lebih semangat lagi buat belajar. Jadi juga permainannya itu melatih kekompakan, melatih kerjasama, juga melatih konsentrasi untuk kita semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kasih tepuk tangan Rosina. Ya. Nah, benar sekali anak ya. Jadi tadi ketika pembelajaran ada kuis, ada kerja kelompok. Jadi dalam profil pelajar Pancasila, dalam kerja kelompok itu yang kita latih apa anak? Pertama adalah kerja sama. Apa lagi yang lain? Bernalar kritis. Jadi anak-anak sudah berpikirnya sangat luar biasa sekali dengan mengungkapkan beberapa argumen-argumen yang luar biasa sekali. Ya, kasih tepuk tangan buat kita semua dulu ya. Untuk minggu depan, jadi kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Bagaimana kita akan mempelajari perkembangan agama Hindu yang ada di negara-negara Asia Selatan. Ya, silakan nanti kalian pelajari baik dari Pakistan ya. Sebagainya silakan kalian pelajari di rumah. Nanti kita akan ketemu minggu depan lagi ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak semua? Kalau sudah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Kita sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan silakan berkas yang mana? Pada channel. Rama Sanwi. Om Santi 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 Om. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat semuanya.